Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi kas. Sebelum saya menjelaskan rekonsiliasi kas, saya akan bacakan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa iyadatul maridi wa taba'ul janaizi wa ijabatut ta'wati wa tashmitul 'atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya orang Islam atas orang Islam yang lain ada 5, yaitu 1. Menjawab salam, 2. Menjenguk orang sakit, 3. Mengantarkan jenazah, 4. Mendatangi undangannya, dan 5. Mendoakan orang-orang yang bersin apabila dia menyebut Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari. Langsung saja ke contoh soal rekonsiliasi bank. Rekening buku besar kas Masjid CO memiliki saldo 3.969.850 pada tanggal 30 Juni 2014. Laporan bank pada tanggal yang sama memiliki saldo Rp4.650.000. Perbandingan kedua laporan ditemukan fakta sebagai berikut. Dan ini perintahnya itu diminta untuk membuat laporan rekonsiliasi bank per 30 Juni 2014 untuk menunjukkan saldo kas dan bank yang benar. Nah, membuat laporan rekonsiliasi bank. Nah, kita buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, rekening buku besar kas Masjid CO memiliki saldo 3.969.850. Maka kita tulis di saldo per perusahaan sebesar 3.969.850. Nah, laporan bank pada tanggal yang sama memiliki saldo 4.650. Nah, maka kita tulis ke saldo per bank sebesar 4.650. Kemudian ini perbandingan kedua laporan ditemukan fakta sebagai berikut. Biaya bank bulan Juni 2014 sebesar Rp25.000. Nah, ini karena bank sudah mengurangi saldo kas dari PT Majid dan PT Majid ini belum mencatatnya. Nah, maka kita tulis di pengurangan perusahaan. Biaya bank sebesar Rp25.000. Kemudian yang B, memo dari bank bahwa wesel dari alias sebesar 1.200.000 dan bunganya 36 juta telah ditagih oleh bank pada tanggal 29 Juni dan bank membebani biaya penagihan sebesar 5.500. Nah, ini bank telah menagihkan wesel, berarti pada menambah ke saldo perusahaan. Wesel yang ditagihkan oleh bank sebesar 100.200.000, kemudian tambah bunganya sebesar 36.000, dan bank membebani biaya penagihan 5.500. Nah, maka pada pengurangan perusahaan, biaya penagihan wesel sebesar 5.500. Kemudian penerimaan 30 Juni 2014 sebesar 3.390 belum ditransfer ke bank sampai 2 Januari 2014. Nah, ini kan penerimaan ya, belum ditransfer ke bank. Maka kita ini sudah menerima uang tapi belum kita masukkan ke bank. Nah, maka kita masukkan ke penambahan bank, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar Rp3.390.000. Kemudian yang selanjutnya yang poin D, cek beredar pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp2.136.050. Nah, jadi cek beredar itu kita sudah mengeluarkan cek, tapi orang yang kita serahkan cek itu belum mencairkan dananya. Maka kita catat atau tulis ke pengurangan saldo per bank, yaitu cek beredar sebesar 2.136.050.
136.050. Kemudian yang poin E, bank membebani perusahaan untuk cek yang tidak dapat ditagih pada tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp253.000. Nah, di sini perusahaan membebani perusahaan untuk cek yang tidak dapat tertagih. Maka kita tulis ke saldo per perusahaan yaitu cek kosong. Nah, maka ceknya itu tidak bisa ditagih sebesar Rp253.200. Kemudian yang selanjutnya yang poin F. Sebuah cek dari langganan sebesar 90.000 telah dicatat sebesar 60.000 pada jurnal penerimaan oleh perusahaan pada 15 Juni 2014. Nah, ini kan yang benar 90.000 tapi perusahaan hanya mencatat kasnya itu sebesar 60.000. Maka kita tambah ke saldo perusahaan. Jadi koreksi kesalahan. Nah, kesalahan cek 30.000. Kemudian yang selanjutnya cek nomor 7. Selanjutnya poin G, cek nomor 742 sebesar 491 dicatat sebesar 419. Nah, ini perusahaan telah mengeluarkan cek sebesar 491 tapi hanya dicatat sebesar 419. Salah mencatat. Ya, maka kita tulis di pengurangan saldo perusahaan. Nah, kesalahan cek nomor 742 yaitu sebesar 72.000. Nah, dari 491 dikurangi dengan 419. Dan cek nomor 74 sebesar 58.200 dicatat sebesar 582. Nah, kedua cek telah dikeluarkan untuk membayar pembelian peralatan. Nah, kalau ini sebenarnya 58.200 tapi kita malah mencatat 58.200. Maka kita tambahkan ke saldo perusahaan. Kesalahan cek nomor 747 sebesar 523.800. Nah, ini dari 582.000 dikurangi dengan 58.200. Nah, kemudian yang poin H, setoran dari Majid CO dikredit ke rekening Majid CO oleh bank sebesar Rp500.000. Nah, ini bank salah mengkreditkannya. Ya, dari PT Najid malah dikreditkan ke PT Majid. Nah, maka kita mengurangi dalam saldo per bank. Koreksi kesalahan sebesar 500.000. Setelah kita selesai melakukan fakta itu tadi, maka kita menjumlahkan penambahan, pengurangan, dan penambahan, pengurangan baik saldo perusahaan maupun saldo per bank. Nah, ini kita jumlahkan total sebesar 1.789.800. Kemudian yang pengurangan 355.700. Nah, kemudian yang setoran dalam penambahannya dari bank 3.390 dan pengurangan di saldo per bank 2.636.050 rupiah. Maka saldo perusahaan yang benar yaitu adalah 3.969.850 ditambah dengan 1.789.800 dikurangi 355.700. Maka hasilnya 5.403.950. Sama dengan yang saldo per bank, ini juga sama caranya dengan yang saldo perusahaan. Nah, kita jumlah, maka saldo yang benar adalah 5.403.900. Kemudian yang selanjutnya kita disuruh membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama kita buat yang penambahan terlebih dahulu. Maka jurnalnya yang debit itu adalah kas. Kemudian kreditnya wesel ditagihkan oleh bank, dan selanjutnya bunga wesel. Nah, sebesar pendapatan bunga 36.000. Kemudian ini kesalahan cek yang 30.000, sebuah cek dari langganan, maka kita tulis piutang dagang sebesar 30.000. Nah, kemudian yang kesalahan cek nomor 747, ini kedua cek telah dikeluarkan untuk membayar pembelian peralatan.
maka kita kreditkan peralatan sebesar Rp523.800. Maka kita jumlahan debitnya kas yaitu adalah Rp1.789.800. Angka yang selanjutnya kita jurnal. Setelah kita menjurnal penambahan kas, maka kita jurnal pengurangan kas. Nah, ini yang poin pertama, biaya bank sebesar 25.000, dan ini bank juga membebani biaya penagihan wesel. Maka kita debit biaya bank sebesar 30.500. Kemudian yang selanjutnya piutang dagang. Nah, ini adalah cek kosongnya nil. Bank membebani perusahaan untuk cek yang tidak dapat ditagihkan pada 29 Juni 2014 sebesar 253.200. Nah, maka kita catat piutang dagang sebesar 253.200. Kemudian yang ini kesalahan cek nomor 72. Nah, cek ini dikeluarkan untuk membayar pembelian peralatan. Maka kita debit peralatan sebesar Rp72.000. Nah, kemudian kita kredit kas sebesar Rp355.700. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.